Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment, teman-teman. Kesempatan kali ini saya akan membahas saham, sektor, dan juga market ya, teman-teman. Bahwa untuk hari ini, teman-teman, saham sektor ini yang akan saya bahas ini adalah harganya pada naik ketika harga batubara turun. Oke, baik. Teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MSR tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ini pesan buat teman-teman yang baru. Jadi hati-hati kalau ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MSR. Oke, baik teman-teman. Kita akan masuk dulu ke bahasan ISG-nya teman-teman. Sekilas saja nggak usah panjang-panjang karena ini sudah ya sekitar seminggu lebih, 5.000 rupiah lebih, ISG-nya nggak kemana-mana teman-teman ya. Jadi ISG-nya itu kemarin kan ya naik turun gitu di kisaran 38 retracement-nya, yaitu di kisaran 7.070-an. Kalau nilainya sekarang di 7.052 ya itu anggapnya ya memang ISG-nya bermain-main di area situ teman-teman ya. Jadi kenapa kok ISG-nya jadi lengket seperti ini? Kalau kita lihat tren turun ini teman-teman ya, dalam tren turun ini atau Fibo yang kanan, maka dalam sampai ISG sampai di kisaran 6750-an dia rebound ke atas kan. Nah, seperti ini. Ternyata nilai sekarang ini adalah merupakan 50 retracement-nya ya. Kalau kita lihat dari yang kanan ya, dari turun kemudian naik. Tapi kalau kita lihat dari naik kemudian turun, ternyata saat ini dia istilahnya ya udah beberapa hari ini parkir di kisaran 38,2 retracement. Untuk resistan candlenya sekitar 7135, supportnya sekitar 7015-an teman-teman ya. Secara weekly masih oke, cuman ini harus hati-hati karena bentuk candle weekly-nya ini sudah kurang bagus ya, sudah shooting star. Nah, kita lihat dulu untuk penggerak bursa hari ini. Boleh saya katakan mostly hari ini banyak yang merah teman-teman ya. Ini di drive dari saham batubara, teman-teman bisa ngelihat ada Ro turun ya, kemudian Bian turun, kemudian United Tractor juga turun. Nah, ada satu sektor yang naik tapi nggak masuk di 20 besar, tapi coba akan saya geser ke atas. Dia di bawah teman-teman ya. Ini ada Indosemen teman-teman naik 9%, kemudian SMBR dan SMGR dia naiknya cukup kenceng teman-teman. Jadi sektor semen ternyata ketika hari ini batubara pada turun, itu sektor ini naik teman-teman ya. Nanti akan kita bahas lebih detail seperti itu. Kita lihat dulu untuk pergerakan indeks regional. Amerika tadi malam tipis, merah tipis. Asianya hari ini cukup oke. Eropanya juga kelap-kelip. Hijau merah seperti Dow Food-nya ini juga naik-naik tipis seperti itu ya. Nah, rupiahnya teman-teman bisa lihat 15.636 di sini di OLT saya ya. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas, teman-teman. Bagaimana kabar harga komoditas? Untuk harga minyak boleh dibilang ya sekarang di kisaran 87-an, naik turun seperti itu. Kemudian untuk natural gas ini ada kecenderungan naik ya setelah kemarin turun. Kemudian untuk batubara, nah ini yang teman-teman wajib perhatikan karena batubara ada support di 360, sekarang harganya di 356 ya teman-teman. Perhatikan batubara turun dan itu berefek ke saham-saham batubara ya teman-teman. CPO-nya naik 4240-an per ringgit Malaysia. Namun demikian tadi sudah saya intip saham-saham terkait CPO itu nggak kemana-mana. Permetalan juga masih belum kemana-mana teman-teman. Emasnya juga masih belum. Nah ini yang mungkin kita cek dulu untuk dolar indeksnya. Memang kemarin ada penguatan, tapi ini sudah mulai turun lagi. Kita belum tahu market Amerika hari ini. Kemudian US 10 years bond juga ini ada penurunan, tapi kalau misalkan dia break di kisaran 39, ini kan berarti support sebelumnya ya mungkin dia akan turun dulu seperti itu. Kemudian ini adalah
indeks komoditas CRB indeks teman-teman sedikit ada rebound. Kalau kita lihat tadi memang harga CPO-nya naik dan juga batubara memang turun ya, tapi harga yang naik tadi adalah minyaknya naik sedikit, batubaranya turun, kemudian apalagi tadi? Itu aja sih karena memang batubaranya kelihatan banget turunnya. Kemudian indeks kecemasan, kondisi VIX ini kecenderungannya turun, jadi volatilitasnya merendah seperti itu. Dan kalau kita lihat teman-teman, Dow Jones-nya itu merangkaknya naik ya, ngelewatin 50 retracement. Nasdaq-nya sih masih belum begitu kenceng, SP500 cukup oke, ya udah deket-deket di 50 retracement-nya. Baik teman-teman, saya udah cek beberapa saham ya. Saya udah cek beberapa saham, beberapa sektor. Secara umum sih kalau pergerakan sektor, teman-teman hari ini yang banyak turun itu saham-saham dari batu bara ya. Saham-saham yang terkait batu bara. Coba kita lihat. Secara umum memang seperti ini, yang naik sedikit ya teman-teman. Yang banyak turun itu saham-saham terkait energi. Ya, energi kalau kita runut lagi nanti ketemu banyak yang turun tuh ya. Akra energi kan banyak turun tuh, ARB malah. Akra, Harum, Indi, itu ITMG, Adaro, KKGI, Medco, saham-saham yang terkait energi banyak yang turun ya. Kita cari Pevindo juga akan ketemu juga, ini BBYB sih banyak yang turun pokoknya saham-saham ya. Harum, Arto, Mayor, Bevin ya. Kemudian ini Syariah Grow baru ya teman-teman, Syariah Grow. Yang banyak yang turun juga Akra, Harum, itu ITMG, Adaro. Kemudian V30 yang turun juga Indi, Indo Tambang Raya seperti itu. Nah, di antara saham-saham ini teman-teman, ini beberapa tadi udah saya tengok-tengok. Beberapa pergerakannya masih bagus. Ya, beberapa masih melanjutkan kenaikannya. Coba akan kita tengok dulu. Saya udah bikinkan kok. Nah, pertama dari perbankan teman-teman, dari perbankan itu adalah dari BTPS ya. BTPS hari ini dia melanjutkan kenaikannya setelah ya sekitar 4 hari ini BTPS itu kan konsolidasi. Nah, BTPS teman-teman area yang banyak ini boleh dibilang sebagai demand. Sebelumnya menjadi demand, tapi karena dia kan harganya di bawah jadi sempat menjadi resistan. Ini penting karena saat ini BTPS bisa ngelewatin titik itu ya. Sementara targetnya dia tetap di 50 retracement-nya di sini. Kita coba lihat weekly mungkin lebih jelas teman-teman. Weekly-nya ini coba kita cari dari tren paling deket. Penembusan oke. Kalau dari sini apakah terjadi penembusan? Coba kita tengok, belum bisa. Jadi tarikannya adalah dari sini ya, tarikan Fibo-nya adalah dari sini. Dari sini, oke, kita akan coba cari resistan weekly-nya dari BTPS ya. BTPS saat ini sampai 38 retracement dan target weekly-nya di 3283 teman-teman, 3283. Kemudian BJBR kemarin saya bahas teman-teman, hari ini dia berhasil keluar dari konsolidasinya dia yang cukup lama ya. Konsolidasinya adalah di 50 retracement. Nah, ini yang sering saya sampaikan bahwa suatu saham ketika turun ya, terus dia rebound ke atas, maka resistannya kan biasa ya. Ini yang pertama, 23 resistan pertama, 38 dan 50 itu merupakan target. Tapi di 50 ini teman-teman mesti ngelihat apakah dia langsung turun, apakah langsung naik atau konsolidasi. Konsolidasi ini seperti ini adalah bentuk lanjutan dari akumulasi, dan setelah dia akumulasi di sini ternyata hari ini lanjut naik. Nah, sementara berarti dia berhasil lewatin targetnya yang di 50 retracement. Ini sudah saya bikinkan seperti itu. The next-nya targetnya harusnya lebih tinggi.
Saya geser dulu. Target berikutnya itu 50 udah saya lingkarin ya. Berikutnya kita cari Fibo yang lebih besar, 50 retracement-nya itu di sini. Berikutnya kisarannya di 1400 ya, 1400 baru nanti kalau misalkan lanjut lagi berarti 50 retracement-nya ambil sini. Ambil yang tren panjang ya. Itu jadi sementara ini saya kembalikan dulu ke sini ke 50 retracement-nya, dia berhasil lewat 50 retracement. Oh oke, sorry. Karena dia sudah berhasil lewat saya naikkan. Dan ini pun sebenarnya udah disentuh ya hari ini ya 1400. Jadi ya sementara target dia ke 1437 untuk BJBR. Nah, kemudian ini hanya untuk dipantau aja dulu teman-teman. Ini BNLI. BNLI ya, BNLI dulu grup Astra, sekarang enggak ya. Terlepas ya, teman-teman. Oke. BNLI ini diperhatikan aja dulu karena dia kan polanya adalah ketika naik sehari turun seperti itu. Nah, kita coba intip dengan ini kita yang baru ADX. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita lihat ini buat teman-teman yang testing ya. Kalau kita lihat sebenarnya saat ini arah gerak dari si BNL ini mulai benar. Ya. Ini mulai benar di mana ini ada trend channel. Kita bikinkan dulu trend channel deh. Kita copy dulu. Nah, seperti ini. Ini arah geraknya dia. Dan mulai dari titik ini teman-teman, mulai terjadi cross up dari plus DI ke minus DI ini sebenarnya dia mulai naik ya. Jadi mulai di titik inilah sebenarnya dia mulai naik dan ADX-nya berada di atas. Jadi ADX berada di atas, birunya di atas, hijaunya di bawah ya. ADX di atas artinya dia trending ya. Di area sini dia mulai trending ya. Mulai di sini nih dia trending ya. Ya sebenarnya dari sini dia trending. Dari area sini tuh dia trending, cuman arah yang benar itu hanya di sini tapi sudah melemah dan ini ada kelahiran arah yang baru yaitu di sini. Yang mana ini loh teman. Nah ini arah dari BNLI udah bener. Silakan dipantau. Tadi lanjutan Bang Jabar. Nah saya lupa ya bahas. Bang Jabar tadi masih lemah ya teman-teman. Momentumnya sih memang dia ada kenaikan. Cuman secara umum tren dia masih lemah ya. BTPS dia ada kenaikan secara umum. Trennya ADE kekuatannya di atas 20 dan sampai 40. Arahnya bener naik, trendingnya juga bener. Trendingnya masih di kisaran 36 ya, kurang power untuk BTPS. Nah, kemudian saham berikutnya teman-teman, ini saya salah tulis, jadi saya cek dulu ya, kok AIM sih, bukan kok. Yang ketiga adalah auto ya, bukan AIMS. Auto ya, kita lihat dulu auto. Auto ini kalau nggak salah kemarin saya bahas ya, auto ini secara tren oke. Tapi jangan oke dulu ya. Ini oke-nya maksud saya yang saya bilang adalah dia warnanya merah berarti trending. Cuman dia baru bagus itu mulai tanggal 28. Jadi mulai di sini dia mulai bagus, arahnya terjadi cross up plus DI, minus DI, dan lanjutnya. Jadi sebenarnya cukup bisa juga ini indikatornya dipakai. Tapi kalau teman-teman yang pengguna moving average itu sudah mendapat sinyal di sini. Ya, itu tanggal 21. Kalau teman-teman pengguna Fibo itu mungkin sampai tanggal 24 di 1200 mungkin masih berani masuk ya. Kenapa? Karena 50 retracement-nya dia udah kecapai kemarin. Dan modelnya dia di 50 retracement langsung hajar ke atas. Cuman hati-hati di sini kalau kita lihat adalah merupakan tren istilahnya apa ya? Dia merupakan resistan dari uptrend price channel. Kira-kira begini ya mungkin di kisaran 1400-an. Itu untuk auto ya.
Kemudian Sido ya, Sido muncul, langsung kita bahas menggunakan ADX aja. Sido muncul hari-hari ini, belakangan ini merah. Oke, tetapi merah yang kita cari adalah yang ada hijau dan biru dan birunya di atas, hijaunya di bawah. Berarti dia bagus di sini. Ya, dia bagus di situ. Secara tren dia trending mulai dari sini. Jadi di sini kalau ceritanya seperti ini sinyalnya paling cepat adalah pengguna MA3 cross up MA5. Ya, jadi kalau teman-teman yang menggunakan indikator cross up MA3 dan 5 itu sudah masuk tanggal 21. Walaupun cross up MA3 dan 5 pun telat. Kenapa? Karena paling cepat adalah aliran naked candle ya, yang berani masuk ketika sangat spekulatif di tanggal 19. Sido ya, akhirnya juga naik. Dan Sido ini ada kuncinya di 770 ya teman-teman ya, memang begitu. Saham yang naik tidak akan naik terus ya. Yang turun juga tidak akan turun terus. Coba kita analisa dengan momentum ya. Di sini juga kelihatan bahwa Sido ini momentumnya udah naik dari 0. Memang kuat dia, dari sini kuat. Ini momentumnya hampir 100. Jadi niat dia. Sido ini termasuk niat pergerakannya. Dari momentum, niat, dari indikator ADX-nya juga oke ya. Seperti itu. Kemudian Indosat teman-teman ya. Indosat oke, pergerakannya oke. Kita pakai kosongan dulu aja. Polosan dulu aja. Indosat oke. Pergerakannya oke, sayangnya sampai 50 retracement. Nah, barang-barang oke udah naik. Kalau teman-teman yang pengguna Fibo 0 sampai 23 masuknya di sini ya. Berarti 3 hari yang lalu ya masuknya. Atau kemarin masih bisa, karena memang kemarin reboundnya kencang. Sekarang kita lihat momentumnya dari si Indosat. Momentumnya memang higher high. Jadi kalau teman-teman pengguna momentum ini momentumnya dari dasarnya dia naik ke atas kan, naik terus seperti itu. Kalau pengguna MACD itu masuknya dari 1, 2, 3 di kira-kira MACD ini agak ini ya, perlu konfirmasi sih sebenarnya. Paling aman memang pas cross up. Cross up-nya itu tanggal 28 Jumat. Jumat itu kalau masuk MACD histogramnya cross up-nya tanggal 28 ya. Kemudian kita intip dulu untuk ADX-nya. Tanggal 28 arahnya mulai bener ya. Arahnya mulai bener tanggal 28. Jadi memang tanggal 28 itu bener. Arahnya dia naik. Tanggal 28 hari ini masih lanjut. ADX-nya di kisaran 25 ya. Ini bagus lagi kalau misalkan dia lanjut naik dengan volume, maka ADX-nya bisa bermain. Ya, kalau begini bagus. ADX-nya higher high ini bagus ya. Sebegitu kira-kira. Kemudian ESA oke, secara arah oke ya. ESA secara arah oke, birunya di atas, yang hijau betul. Momentumnya oke, di atas 20 tapi ini hanya 24. Masih kurang digas, Mas. Masih kurang digas, tapi oke ya. Kalau polosannya dulu deh, resistannya dia di berapa? Resistan dari ESA. ESA resistannya. Kita lihat dulu koreksinya kemarin pada saat turun tuh sampai 68 ya. 68 kalau dia rebound pantulannya bisa sampai 61. Minimal. Tapi dia nggak minimal karena dia bisa lewat 38 juga. Berarti oke naiknya. Nah, kita lihat langsung dari tren besar aja nih kalau seperti ini. Langsung dari tren besar ini aja. Jadi dia posisi harganya di berapa? Saat ini targetnya 1160 di 50 retracement-nya, kira-kira begitu untuk ESA oke. ESA apalagi tadi? ESA yang momentumnya belum ya. ESA momentum ya, MS Trade momentum. ESA momentumnya oke ya. ESA momentumnya oke, bermain momentumnya dari Mbak ESA ini bermain di atas 100. Jadi nongol seperti ini kalau momentumnya 100. Ya. Mana Pak? Ini yang kecil banget ini. Pak, settingnya momentum gimana Pak? Sudah saya bikin videonya.
Kemudian Indosemen. Dari momentum volumenya oke, ya, volumenya oke. Momentumnya bermain di atas 100, MACD-nya udah lama terbang. Tapi yang breakout-nya baru hari ini. Kita lihat dulu Pak, kosongannya Pak, polosannya Pak. Polosannya Indosemen seperti ini. Polosannya Indosemen tuh seperti ini. Nah, ini polosannya Indosemen. Langsung masuk ke ini tren lain, ke price channel ya. Langsung masuk ke price channel. Nah, ini dalam weekly. Mungkin bisa memberikan gambaran lebih jelas teman-teman. Dia berhasil ngelewatin 9.800, luar biasa. Dan hari ini juga sampai di 10.225, luar biasa. Resistannya berikutnya di 10.500, targetnya 10.900 atau 11.000. By the way, busway teman-teman, ini adalah sektor yang saya sebut bahwa saham-saham sektor ini naik ketika batubara turun. Ya, itu adalah saham persemenan ya. Itu adalah saham persemenan nih teman-teman. Persemenan memang kalau teman-teman hafal batubara turun tuh memang dia cenderung naik. Ini belum kita bahas ya tadi menggunakan ADX ya. ADX pun oke. Nah, ini interpretasinya begini interpretasinya. Penjelasannya begini. Kalau ini nongol merah, ini trending. Tetapi jangan asal sikat. Kenapa? Karena lihat dulu arahnya. Merahnya nongol oke, tetapi yang betul adalah hijau birunya di atas. Ada birunya di atas, ada hijaunya di bawah seperti ini. Dan semakin tinggi merahnya, semakin trending, semakin kuat momentumnya. Tetapi kita juga harus lihat birunya tebel nggak? Oh, birunya tebel, jadi powerful ini. Teman-teman silahkan ditambahin catatannya ya. Persemenan bagus nih, Indosemen bagus. Nah, kemudian SMGR teman-teman ya, SMGR ini kemarin udah saya bahas juga. SMGR secara arah bagus sudah. Kemudian momentumnya sih belum begitu kenceng di 25, cukup oke sih, begitu. Kalau kita lihat polosannya dari SMGR kan dari kemarin memang oke. Nah, ini dia sudah sampai di 50 retracement, tapi ini 50 retracement tren yang menengah. Karena kita bisa tarik tren ke yang lebih besar. Nah, begini ini baru tren menengah. 50 retracement nyampe ya. Saya garisin dulu teman-teman 50 retracementnya di sini, baru kita rubah Fibonya kita gedein. Kalau besok bisa mampu bertahan di atas 8.000-an sekarang, maka the next targetnya di 9430, teman-teman, 9430 di sini. Di situ ya, di situ. Kita coba intip dengan menggunakan momentumnya oke. MACD di atas 0, momentumnya di atas 100, volume oke. Sekarang SMBR ya, dari momentumnya dulu, SMBR momentumnya mulai bermain di atas 0, niat. MACD-nya, histogramnya udah mulai merangkak, jadi kalau teman-teman yang masuk ini udah lama ini. Kalau teman-teman yang masuk dari MACD histogramnya udah lama. Kalau yang masuk polosan menggunakan Fibo, untuk SMBR ini masuknya ya di sini 0 sampai 23. Kan breakout ini. Ya memang ini cukup lama ya konsolidasinya, menembus resistannya baru hari ini. Sekarang coba kita intip ADX-nya, teman-teman. ADX-nya. Wah, ADX-nya sih oke dia trending yang merah ini, tapi jangan lihat yang merah dulu. Lihat hijaunya nongol nggak? Oh, hijau sama birunya baru nongol tanggal 31. Ya, kalau besok berlanjut naik, oke sepertinya. Tapi kalau teman-teman pengguna indikator kan mesti ngelihat besok. Tapi kalau teman-teman yang sudah masuk dari Fibo ini sudah masuk dari kemarin-kemarin, ya. Kemudian SCMA secara arah oke ya. Dari tanggal 21 itu secara arah oke untuk SCMA. Dari tanggal 21 secara arah oke.
plus DI di atas, minus DI di bawah, momentumnya kenceng, seperti itu. Kemudian kalau dari stokastik, dari momentumnya sih oke, cuman momentumnya dari SCMA ini nggak pernah di atas 100. Ya cukup hati-hati aja. Kemudian MTK juga sama, momentumnya mulai mendekati 0, belum 0 ya. Jadi masih lemah nih hitungannya MTK ini. Dari histogramnya juga, histogram MACD-nya juga masih kecil. Coba weekly-nya belum, masih di bawah semuanya. Coba kalau kita pakai ADX-nya, ADX daily memang bener dia ininya belum begitu keluar ya. Ya ada di sekitar 25 sih, 25. Karena beberapa orang menggunakan nilai di atas 25 itu sebagai trending. Ini baru 25-an. Arahnya sih sudah bener, cuman powernya yang belum ya. Karena juga kebiasaan dari ini cukup berat ya si MTK ini. MTK kalau kita lihat polosannya sendiri, dia kan berapa kali kan balik arah teman-teman. Berapa kali kan balik arah pergerakannya kan. Jadi memang masih banyak resistan. Nah, kemudian MTDL teman-teman kita polosan dulu. MTDL itu targetnya ke 623. Tapi MTDL ini tebel atau enggak ininya? Tipis ya, enggak biasa sih. MTDL itu market cap-nya cukup besar, 7,3. Beta overnya cukup ya. Terus kalau kita lihat dari ADX-nya trending. Cuman baru 2 hari ini bagus. Jadi kalau besok lanjut ya kita lihat aja, tapi secara arah nih sudah mulai bagus. Cuman hijaunya belum nongol ya, ini besok. Besok hijaunya nongol loh, Pak, udah naik, Pak. Ya itulah kalau menggunakan indikator itu begitu, karena sifat dari indikator itu confirm ya. Confirm tuh nunggu confirm dulu. Tapi kalau teman-teman naked candle atau trader-trader yang kosongan polosan begitu, ya masuknya nggak nunggu indikator nongol. Masuknya itu ya 0 sampai 23 rata-rata. The best entry itu di 0 sampai 23. Salah buang kan gitu. Nih di sini. Ini kan terjadi 0 sampai 23, naik sampai 38 retest, turun lagi, naik lagi seperti itu. Memang bedanya kalau area kuning yang bawah nih spekulatif trader, kalau confirm trader tuh di sini. Di sekitar 38 ke atas malahan. Tapi hitungannya udah telat sih kadang, karena di 38 juga banyak yang balik arah. IMAS masih ingat teman-teman, ini nggak sehari 2 hari saya bahas tiap hari dari bawah kemarin ya. IMAS, namun demikian hari ini IMAS tuh kena take profit. Dan IMAS ini memang ada trend channel ya teman-teman. Trend channelnya di kisaran 1000 sih. Tadi kan sampai di 971 udah pada take profit ya IMAS. Kemudian coba kita intip dulu untuk IMAS dari ADX-nya. ADX-nya IMAS tuh oke dari tanggal 19 teman-teman. Saya kan baru bahas 3 hari ini. Tapi secara ini ya, secara ADX saya baru bahas 3 hari ini. Tapi secara kosongan saya udah bahas IMAS tuh dari 0 sampai 23 di sini. Kalau teman-teman spekulatif trader yang lebih berani spekulatif, masuk aja 0 sampai 23. Kalau saya bilang 0 sampai 23 itu silahkan dipantau lebih ketat. Kalau berani ya masuk, tapi disclaimer on ya, untung Anda sendiri yang pegang. Kalau rugi jangan ini, karena semua di sini adalah belajar ya. Seperti itu indikator momentum. Pak, itu ADX-nya keluar nggak Pak? Keluar itu, karena ADX-nya ketutup yang biru. Kemudian Cepin Pak. Nah, Cepin itu kan dari kemarin-kemarin sebenarnya gerakannya ya naik turun. Tetapi memang kalau kita lihat indikatornya, dia belum bener sebenarnya. Baru bener tuh baru tanggal 31. Masalahnya saat ini ADX-nya justru melemah pada saat dia bener. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dipakai trading bisa, tetapi untuk hold sepertinya nggak bisa. Kenapa? Ya karena kan seperti yang dibilang, ADX itu kan tren. Tren itu kan nggak sehari 2 hari.
tren itu kan berhari-hari. Tapi kalau trading nggak perlu berhari-hari, bisa menitan, bisa harian. Begitu, makanya sebenarnya lebih cocok pakai indikator yang confirm gini, ya model swing trader gitu. Kalau trader cepat ya ngapain pakai indikator begini. Tapi di sini kan saya menjembatani teman-teman yang mana sebagian sebagai trader cepat, sebagian sebagai trader swing trade seperti itu ya. Saya itu menjembatani semuanya. Saya juga maunya juga kalau dapat saham bener juga apain trading? Hold aja gitu kan. Hold aja teman-teman. Hold aja kayak Dogecoin. Coba mana ya Dogecoin? Ya kira-kira hold aja kayak Dogecoin saya ini ya. Nah ini selingan aja teman-teman. Ini selingan aja nggak usah di ini. Oke kita lanjut ya teman-teman. Kemudian Java juga. Nah Java ini juga bisa cuan nggak kemarin-kemarin? Bisa. Tapi tradingan aja. Kenapa? Karena ya memang secara tren dia kuat turun. Kuat turun dari mana Pak tahu kuat turun? Karena minus DI-nya di atas yang plus DI dan ADX-nya kenceng. Jadi dia kuat turun tapi kuat trennya tapi arahnya turun. Ada rebound nggak? Ada. Kalau dipakai buy and hold ya mungkin malah rugi karena breakout-nya palsu. Ya, breakout-nya palsu. Ini breakout tapi palsu. Belum ada kejelasan, belum ada cross up plus DI ke minus DI. Ya, inilah makanya di bahasan saya itu saya bahas ADX ini salah satunya adalah untuk mengkonfirmasi breakout yang benar, bukan breakout yang palsu. Kemudian Malindo Feedmail juga sama, sebenarnya sama dengan Java ya. Secara umum ini tradingan doang. Kenapa? Ya karena confirmnya belum ada yang biru versus merah. Misal pun ada yang confirm dia sifatnya pendek-pendek seperti ini ya. Bisa cuan nggak? Bisa, tapi jangka pendek. Nih, bisa cuan nggak? Bisa, tapi jangka pendek. Di sini ya. Di sini, di sini. Begitu teman-teman kira-kira ya. Jadi itu aja bahasan saya bahwa salah satunya saya bahas sektor semen, yang mana sektor semen ini naik ketika saham batubara turun ya. Selain itu hari ini juga saya bahas banyak market update, sektor saham dan juga tentang penggunaan ini ya teman-teman. Tentang penggunaan indikator. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.